Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Kalau didengar dari menjawab salam, sepertinya kecapean. InsyaAllah ceramah kita tidak lama-lama, Bu, sampai Isya insyaAllah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Islamiyah yang kami hormati, Bapak Imam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, orang tua kami yang besar tidak bisa kami himbau gelar, yang kecil tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada pada majlis ini, Allah istiqomahkan hati kita dalam ketaatan, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kalau ditengok dari tatapan wajah, memang insya Allah sesuai dengan apa yang diucapkan. Nampak sehatnya. Kita puji Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab kalau bukan karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya pada malam hari ini kita tidak bisa bertatap muka. Kalau bukan karena nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak bisa bertemu. Oleh sebab itu, selayaknya sebagai seorang hamba yang mengaku rendah di hadapan Sang Pencipta, hendaknya kita senantiasa bersyukur meskipun dari hal yang paling kecil. Sebab Allah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Dan siapa yang kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya Allah akan memberikan azab yang begitu pedih kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka beruntung kita, Allah jadikan kita sebagai orang yang beragama Islam, yang setiap langkah kaki dan ayunan tangannya akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita sia-siakan sisa-sisa kehidupan kita. Jangan pernah kita tertipu dengan fisik kita yang masih kuat hari ini. Jangan pernah kita tertipu dengan selera makan kita yang hari ini belum pernah berkurang. Bisa jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nikmat daripada diri kita,
Allah ambil rezekinya yang telah Allah berikan kepada kita, maka berakhirlah kehidupan kita di permukaan bumi ini dan berpindah ke alam berikutnya. Oleh sebab itu maka Allah berpesan kepada kita di dalam Al-Quran, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Tuhanmu maka siarkanlah. Artinya implementasikan nikmat Allah dalam kehidupan. Kalau kita benar-benar perlu dan butuh terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ibu orang tua kami yang kami hormati, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, pada suatu saat nanti, pada suatu masa nanti, harta kita, anak kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki hari ini tidak akan memberikan manfaat bagi diri kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang membawa keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini tema kita yaitu tanda-tanda qalbun salim, tanda-tanda hati yang diselamatkan, hati yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hati seseorang itu diibaratkan dengan kenderaan yang ada mesinnya. Kenderaan tersebut meskipun bentuknya bagus, kalau mesinnya itu tidak bagus, maka sebagus apapun kenderaannya tidak akan berfungsi dan tidak akan bergerak dengan baik. Begitu juga hati pada diri seseorang. Secantik apapun seseorang, segagah apapun seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, kalau hatinya tidak baik, maka rusaklah jiwa dan raga pada diri seseorang tersebut. Maka apapun yang kita kerjakan, maka sesungguhnya itu adalah cerminan daripada hati kita. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan tanda-tanda hati seseorang diberi predikat qalbun salim. Yang pertama yaitu mempunyai ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dengan tunduk. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran satu perkara itu wajib, maka wajib kita laksanakan. Dan apabila kita tinggalkan, akan mendapatkan nilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kata Al-Quran itu perkara tersebut sunnah atau boleh dikerjakan, maka boleh kita amalkan dan mendapatkan pahala dan tidak menjadi hal yang menyebabkan dosa apabila kita tinggalkan perkara tersebut. Maka orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, mereka menyandarkan setiap aktivitas dalam kehidupan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa ketika kita tidur, Allah yang menidurkan kita.
Ketika kita bangun, maka Allah yang membangunkan kita daripada tidur yang lelap tersebut. Kalau seandainya ibu, orang tua kami, ketika kita tidur malam, maka Allah tidak mengembalikan ruh kita kepada jasad kita, niscaya kita tidak akan berjumpa matahari terbit lagi pada hari kemudiannya. Makanya orang beriman, orang Islam diatur sedemikian rupa di dalam menjalankan kehidupan ini. Mulai daripada tidur disuruh membaca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Makanya kalau ibu-ibu dengar ceramah ustaz mau tidur pun jangan lupa baca doa. Jadi ketika dengar ceramah ustaz agak rada-rada ngantuk ibu, baca doa cepat. Biar nanti tidak kemana-mana mimpinya. Fokus, mata tertutup tapi telinga tetap mendengarkan ceramah ustaz. Khawatirnya ketika kita tidur, kadang-kadang kita ibu tidur malam lupa baca doa, macam-macam masuk dalam tidur kita mimpinya. Ada mimpi baik, mimpi buruk datang semuanya. Mungkin lupa cuci kaki, lupa baca doa. Saking teraturnya ajaran agama tersebut, ketika kita tidur baca doa, bangun tidur pun Allah suruh kita membaca doa, mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tunduk dan patuh kepada Allah, mereka menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi kerja niatnya ibadah, bukan niatnya untuk mencari kemegahan dunia. Kadang-kadang kita ibu berangkat pagi sebelum subuh, pulangnya setelah Isya, sampai di rumah kecapean langsung tidur, lupa solat, lupa ibadah kita kepada Allah. Padahal niat dari rumah tadi mau mencari rezeki, tapi lupa kita minta kepada yang memberikan rezeki kepada kita. Makanya kadang-kadang banyak kita dapat, tapi barokahnya yang tidak kita dapatkan dalam kehidupan. Habis begitu saja. Duit banyak dapat, tapi perginya tidak tahu kemana-mana. Hilang aja. Banyak Allah berikan ujian dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita belum begitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu orang tua kami yang kami hormati, bagaimana cara kita untuk melatih diri kita ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada Al-Quran surah Ali Imran yang kita bacakan pada awal tadi, Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja pun berada. Baik dalam keadaan sendiri, dalam keadaan berjamaah, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takwa kita itu takwa musiman. Nah, takwa musiman itu ketika lagi rame takwa kita, ketika sendiri hilang takwa kita. Nah, jangan sampai takwa kita itu hanya minta penilaian orang lain. Oh, ibu tersebut rajin sholatnya nampak, zikirnya banyak. Kita minta penilaian orang lain. Maka yang dikatakan dengan takwa tersebut mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Lalu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah itu melarang kita. Jangan sampai kita mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kita ini lahir dari rahim ibu yang beragama Islam. Bisa jadi Islam kita hanya Islam keturunan. Tidak tahu apa-apa yang ada di dalam agama Islam. Makanya kata Allah tadi, jangan kalian mati sebelum dalam keadaan beragama Islam. Apa contohnya ibu? Mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Makanya Allah mewanti-wanti agar mati kita dalam keadaan beragama Islam. Kita ini KTP-nya Islam. Solat kadang-kadang jarang, kadang solat, kadang tidak. Nah, KTP-nya Islam, tapi rajin dia berjudi, rajin dia nyabung
nyabung ayam. Nah, ketika umpamanya nyabung ayam, dikejar sama polisi. Dikejar sama polisi, kata polisi, stop. Lari juga lagi, stop kedua kali, lari juga lagi. Kata polisi yang ketiga kali, angkat tangan, stop. Lari juga lagi, ditembak sama polisi. Ditembak sama polisi, menunduk dia. Kena kepala, langsung mati. Makanya ditanya polisi, kenapa sampai nembak kepala? Kata dia, gimana lah, mau nembak betisnya, dia nunduk lah, kena kepala. Jadi mati dia di tempat. Akhirnya tadi karena melakukan perbuatan yang keji, mati tidak dalam keadaan beragama Islam. Ada hari ini di akhir-akhir hidupnya, awalnya taat. Di akhir kehidupannya, tiba-tiba murtad dia. Keluar daripada ajaran agama Islam. Itu yang kita khawatirkan. Makanya, iblis itu akan merasuki kita, akan menggoda kita dari arah yang mana kita sering lakukan. Kalau kita orang yang ahli ibadah, jangan kita merasa aman bahwa iblis itu tidak mengganggu. Justru orang yang rajin ibadah itulah yang akan sering diganggu sama iblis. Kenapa demikian? Kalau orang-orang yang sering melakukan maksiat, apa kata iblis? Tidak perlu diganggu lagi, dia juga udah jadi setan. Nah, jadi kalau orang-orang yang taat beribadah ini, dia akan masuk dengan cara ibadah. Nah, kadang-kadang kita merasa alim sendiri, taat sendiri, tanpa memikirkan orang yang ada di sekitar kita. Entah dia sholat atau tidak. Kita tidak mementingkan orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita untuk hati kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah, yang pertama adalah membiasakan diri hidup tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu itu ialah merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan siapa-siapa hidup di dunia. Ingat Ibu, ada sebuah kisah pada masa Yunani kuno, ada seorang raja namanya Alexander Agung. Ibu pernah enggak dengar kisahnya? Alexander Agung ini dia bukan beragama Islam. Tetapi apa pesannya ketika dia sebelum meninggal? Apa pesannya yang pertama? Tolong ketika aku nanti wafat, tolong seluruh dokter-dokter terbaik bimbing jenazahku sampai ke pemakaman. Lalu yang kedua pesannya, tolong seluruh perhiasan hartaku ditaruh di sepanjang jalan. Yang terakhir apa pesannya? Tanganku tolong dikeluarkan dari keranda. Jadi orang bertanya-tanya kepada Alexander Agung, apa maknanya? Yang pertama, apa pesan dari Alexander Agung tadi mengatakan bahwa tolong sediakan dokter terbaik untuk mengiriki jenazahku. Apa maknanya? Bahwa kita tidak akan pernah bisa untuk menolak kematian meskipun menyewa, membayar dokter terbaik. Kalaulah karena dokter terbaik, bisa jadi hari ini Michael Jackson masih hidup. Nah, tapi karena dokter itu tidak bisa memberikan kehidupan seseorang itu lebih panjang, maka Allah lah yang menentukan. Maka kita tuh mesti harus tawadhu, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan siapa-siapa kita hidup di dunia ini. Semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pesannya, tolong harta, semua emas, semua apapun diserak di jalan ketika mengusung jenazahnya. Maknanya adalah ketika hidup hanya sibuk menimbun harta, maka meninggal harta itu kita tinggalkan, kita sendiri yang masuk ke pemakaman dan harta itu menjadi rebutan sama orang lain. Nah, yang ketiga pesannya adalah tolong tanganku, katanya, dikeluarkan dari keranda. Makna adalah ketika kita datang dengan tangan yang kosong, maka kita pulang pun menghadap Allah dalam keadaan tangan yang kosong. Nah, jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, punya berbagai macam kekayaan. Semuanya kita pulang menuju Allah dalam keadaan kosong. Maka kita tanamkan nilai ketawadukan kita kepada Allah. Maka dengan tawadhu itulah Allah akan menyebut kita dengan Innallah
Sesungguhnya seseorang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang tawadhu ini mesti kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, agar bisa meraih nilai ketawadukan kita dalam kehidupan, kita tumbuhkan sifat qanaah. Apa yang dimaksud dengan qanaah? Merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Orang Islam itu bukan tidak boleh hidupnya mewah, tapi hidup merasa cukup itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup itu ketika kita membutuhkan sesuatu, ada barangnya. Itu dikatakan dengan cukup. Makanya dalam Al-Qur'an itu kata Allah, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya kami jadikan hamba kami jadikan manusia, kata Allah, ada yang kaya, ada yang apa Bu? Pasangannya? Ada yang kaya, ada yang berkecukupan. Allah itu nyebutkan dalam Al-Quran, tak mau dia nyebut hambanya miskin, tapi dia menyebutnya dengan sebutan berkecukupan. Kenapa sebab berkecukupan? Karena dia yang memberikan rezeki. Nah, maka yang menyebabkan kita itu kadang-kadang terpuruk, mungkin kita itu salah dalam memilih jalan yang kita tempuh. Ketika hidupnya masih sehat, merasa aman, kita hamburkan segala yang kita dapatkan, maka di masa tua kita akan merasakan kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Nah, makanya hidup qanaah itu merasa cukup, apa yang kita inginkan, Allah mempermudahkan. Itulah cukup yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Yang ketiga, disebutkan pula daripada orang-orang yang tunduk kepada Allah itu adalah memiliki sifat wara', yaitu maknanya adalah tidak suka terhadap kemaksiatan. Kalau ada orang-orang yang berbuat maksiat, dia paling tidak senang dengan perbuatan maksiat tersebut. Itulah namanya sifat wara' dalam kehidupan kita. Makanya kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaram falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Apabila seseorang melihat satu kezaliman, satu kemungkaran, tak sanggup dia merubahnya dengan tangan karena tidak mempunyai kekuasaan, bukan pejabat, bukan orang penting, bukan ketua-ketua, tidak bisa dia merubah dengan tangannya. Maka kata Rasulullah, rubahlah dengan lisan. Beri nasihat. Tak sanggup juga memberi nasihat, karena yang dinasihati ini lebih pintar pula daripada yang menasihati. Nah, maka kata Rasulullah, agar kita tidak dikatakan dengan orang yang bersekutu dengan orang berbuat maksiat, maka hendaklah kita membenci perbuatan maksiat tersebut. Wadzalika adhaful iman, karena yang demikian itu kata Rasulullah adalah serendah-rendahnya iman. Nah, jadi ibu, orang tua kami yang kami hormati, bapak-bapak majelis salat berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah, paling tidak kita memiliki 3 sifat yang demikian. Yang pertama tawadhu, yang kedua adalah qanaah, yang ketiga adalah memiliki sifat wara' dalam kehidupan kita. Nah, lalu agar kita mendapatkan qalbun salim, hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata ulama, yaitu tidak memiliki sifat iri dan dengki. Nah, kenapa? Sebab Rasulullah ini melarang kita memiliki sifat iri dan dengki. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad, sifat dengki akan memakan segala kebaikan yang kita buat seperti api memakan kayu bakar. Solat tahajud rajin, zakat rajin, wirid pengajian tak pernah alpa, tapi sering iri hati, dengki kepada orang lain, maka perbuatan baik yang kita kerjakan akan sia-sia.
Makanya kata Rasulullah, atadruna bil muflis, mengatakan kepada para sahabatnya, nanti di akhirat itu ada golongan orang-orang yang rugi. Mereka ini bukan orang yang ahli maksiat seperti berjudi, berzina dan lain sebagainya. Mereka ini pada awalnya adalah orang-orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin sedekah. Tapi mereka itu tidak mampu menjaga lisan mereka daripada sifat-sifat hasad. Akhirnya karena mempunyai sifat hasad, dosa orang yang dizoliminya tersebut pindah kepada dia, dan ibadah yang dia kerjakan pindah kepada orang yang dizoliminya. Nah, akhirnya sia-sia semua yang dikerjakan. Kadang-kadang ibu, sifat hasad, sifat dengki, sifat iri ini bisa saja terjadi kepada siapa saja. Tidak menutup kemungkinan kepada kita mungkin yang merasa diri kita bahwa sudah alim saat ini. Nah, maka hal-hal demikian ini perlu kita memuhasabah diri, apakah masih memiliki sifat-sifat yang demikian. Nah, sifat hasad ini kadang-kadang, sifat dengki ini tidak senang melihat kesuksesan yang diraih oleh orang lain. Ketika orang beli mobil, dia pula yang mabuk, Bu ya. Nah, dia yang mabuk, orang yang beli mobil. Ketika orang beli kulkas, dia yang panas apa dingin, Ibu? Ketika orang beli AC, dia yang kedinginan. Bukan orang yang beli AC yang dingin, dia yang kedinginan. Ketika orang beli mobil baru, akhirnya masuk ke ICU dia. Memikirkan kok bisa pula dia beli, padahal gaji suami dia sama dengan suami saya katanya. Tapi kok lebih sukses dia. Akhirnya terlalu memperhatikan kehidupan orang lain tanpa melihat atau mengoreksi kesalahan diri sendiri. Nah, maka sifat-sifat yang demikian ini perlu kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita agar ibadah yang kita laksanakan tidak sia-sia dan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita berada di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Ibu, orang tua kami yang kami hormati, nah, suatu ketika baginda Rasulullah melewati dua buah kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan kejadian dua buah kuburan yang dilewati Rasulullah ini, dua-duanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, berkata para sahabat, mau ndak aku kabari bahwa kondisi dua orang yang berada di dalam dua buah kuburan ini? Kata sahabat, apa yang terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, satunya disiksa oleh Allah bukan melakukan dosa besar, tetapi adalah kesalahan besar. Yang satunya kata Rasulullah, yaitu memiliki sifat iri dengki, sifat namimah, sifat ghibah, kata Rasulullah. Yang kedua, yang satu orang lagi kata Rasulullah, mereka ini rajin ibadah tetapi lupa atas kebersihan diri sendiri, sembarangan aja, buang air kecil, tidak diperhatikan betul kebersihannya. Akhirnya kotoran tersebut mempercik pada kain-kainnya, pada tempat-tempat yang dibawa untuk solat, akhirnya tidak sah solatnya dan tidak diterima oleh Allah. Maka dua golongan ini yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama tadi adalah sifat iri atau sifat namimah, sifat ghibah, maka Allah akan memberikan siksaan baginya ketika berada di alam barzah. Maka ibu, orang tua kami yang kami hormati, dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan baik atau sebaiknya diam. Kira-kira kalau saya tanya sama ibu, mana bagus bicara, mana bagus diam? Bagus diam, Ibu ya. Bagus diam apa bagus bicara kira-kira? Nah, kalau kata Rasulullah tadi, bagusnya bicara kalau bicaranya baik. Tapi kalau tak sanggup bicara yang baik, pilihan yang keduanya sebaiknya diam. Kalau ibu diam terus, pusing juga bapak di rumah.
Disuruh bikin nasi goreng, ngangguk aja, nggak mau bicara. Disuruh bikin air kopi, diam aja. Bicaranya nggak banyak. Itu nanti jadi keluarga silent berjamaah. Jadi harus komunikasi itu penting, berbicara itu penting, tapi berbicara yang berkualitas yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu orang tua kami yang kami hormati, yang ketiga adalah orang-orang yang diberikan tanda-tanda hatinya bersih, yaitu mereka menjaga pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Apa pemberian Allah? Fisik kita ini itu pemberian Allah. Ketika waktunya tidur, maka kita tidur. Jangan dipaksakan begadang sampai jam 4, jam 5 subuh. Akhirnya sakit badan. Nah, mata kita yang masih sehat, kita jaga ciptaan Allah berupa mata kita. Karena yang mahal itu bukan obat untuk sehatnya, tetapi adalah mata kita yang tidak ternilai harganya. Nah, maka oleh sebab itu, kita jaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin. Ketika kaki melangkah, pastikan betul langkah kaki tersebut mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaki kita nanti bersaksi di hadapan Allah lebih banyak ke tempat maksiatnya dibandingkan ke tempat-tempat yang baik. Jangan sampai nanti lisan kita bersaksi kepada Allah banyak bicara yang buruk dibandingkan dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, memang pada dasarnya kadang-kadang Allah berikan kelebihan kepada kaum wanita itu beda dengan kaum laki-laki. Kata Dr. Aisyah Dahlan, ibu masih ingat? Perempuan itu Allah berikan berapa ribu, ibu? 20.000 kosakata dalam satu hari. Itu mesti habis tuh. Kalau tak habis kadang-kadang sakit kepala. Makanya kadang sering-sering terbawa tidurnya ngigo. Nah, itu karena efek 20.000 kosakata tidak habis dalam satu hari. Nah, kalau laki-laki cenderungnya ibu cuman 7.000 kosakata dalam satu hari. Makanya bapak itu lebih banyak diam daripada berbicara. Makanya ketika pulang kerja, jangan ibu ajak bicara dulu. Itu kondisi badannya masih panas, pikirannya belum stabil. Kalau ibu ajak berbicara, maka dia tidak akan bisa merespon dengan baik. Makanya biarkan, kasih dia waktu sekitar 15 menit atau 10 menit untuk menenangkan dirinya. Setelah itu ajaklah dia berbicara, insya Allah akan direspon dengan baik. Tapi Ustadz, realitanya beda. Kami bicara sama dia, main handphone aja bawanya. Awak pun tak tengok sama dia. Nah, itu lain lagi ceritanya tuh ibu. Nah, berarti hati-hati. Handphonenya tuh harus ibu cek. Nah, maka ibu orang tua kami yang kami hormati, yang ketiga tadi adalah menjaga ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Barangkali demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.